ternyata yang 5 tahun di Sumatera yang saya menunggu untuk naik jabatan itu hanya melewati 3 bulan yang gelap itu, sisi gelap itu. Ternyata itu adalah trigger yang Tuhan berikan bagi saya supaya naik yang jabatan yang tadi, yang 5 tahun yang saya pingin itu. Percaya ke rencana Tuhan? Rencana Tuhan luar biasa itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Henny Effendi di Storyline Radar Palembang Official. Saat ini Henny ada di Hotel The Zuri Palembang ya. Dan saat ini juga Henny sudah bersama General Manager The Zuri Hotel Palembang, Bapak Darwin Siahaan. Selamat sore Pak. Oke, silakan. Selamat sore Bu Henny. Ya. Sehat ya Pak ya? Sehat. Oke, siap. Oke, nah kita pengen ngobrolin nih keseruan Pak Darwin. Pokoknya perjalanan karirnya hingga mencapai posisi seperti sekarang pasti seru banget ya. Ada suka dukanya dan ada perjalanan yang mungkin tidak terlupakan. Hal-hal yang kurang mengenakan juga menyenangkan ya. Nanti kita bakal kupas habis. Tapi tentu saja tetap ada promote hotel untuk akhir tahun. Seperti apa? Pak Darwin, kita terakhir ketemu waktu itu ya, waktu Musda PHRI ya. Sukses acaranya ya Pak, ya, keren sukses banget ya. Oke, nah Pak Darwin memang backgroundnya perhotelan ya Pak ya? Sebetulnya saya nggak background perhotelan. Jadi saya apa backgroundnya tuh? dari ekonomi. Ekonomi? Iya, ekonomi. Tapi masih ada sedikit korelasinya ya, kalau ekonomi dari ke perhotelan, minimal ada manajemennya. Nah, bisa diceritain lebih lanjut nih Pak, keseruannya. Serunya sih ya, tadinya memang tidak ada minat untuk masuk di dunia perhotelan karena memang background saya ya kuliah di ekonomi. Jadi di situ tamat dari sarjana ekonomi. Ya kita melamar ini ya, biasanya ekonomi ini sasarannya adalah pemerintahan. Iya betul. Ya, Bappenas, Bank Indonesia, seperti itu. Iya. Contohnya suatu saat ada teman yang nawari masuk ke dunia perhotelan. Dunia perhotelan masih asing bagi saya. Ya karena kita fokus memang selalu orientasinya ke pemerintahan. Nah, ya. Itu sesuai dengan kuliah tadi apa ya jurusan ya. Oke. Nah, terus waktu ditawarin seperti itu sempat mikir nggak? Atau gimana ngeraba-raba masuk perhotelan tuh, kenapa tertarik akhirnya tuh masuk di perhotelan? Ya menariknya ada satu hotel yang di Sumatera Utara, bintang 3, itu hotel internasional, ditawari di situ masuk untuk bagian accountingnya. Oh, bagian accounting. Jadi saya tertarik untuk ini bagian accounting. Oke, saya coba dunia ekonomi ini berkecimpung di dunia keuangan. Ya. Saya sebetulnya sarjana ekonomi studi bangunan yang berkecimpung di moneter, ekonomi makro, ya. Kalau saya manajemen, Pak. Manajemen ya. Iya. Tapi kita juga sih belajar di dasar-dasar manajemen ya. Iya, dasar-dasar manajemen. Tetapi kita lebih fokus ke makro ekonominya. Tapi di situ ditawari menarik juga di keuangannya. Jadi di situ ditawari
saya apply akhirnya kita diterima di Hotel di perhotelan, Sumatera di Hotel Utara itu Sumatera ya, Utara. bintang 3. Bintang 3. Nah, itu accounting nggak terlalu sulit dong, karena memang masih ada berhubungan dengan ekonomi ya. Benar. Nah, itu berapa tahun Bapak menjalani profesi sebagai accounting? Yang menariknya, waktu saya masuk dan diterima sebagai accounting, tetapi tim kita di accounting itu, karena ini hotel baru, Iya. baru opening dan belum buka, semua pegawainya kan harus di training dulu, Iya. baik di keuangan maupun di operasional. Awalnya manajer keuangan ini tidak hadir untuk mentraining kita. Oh. Jadi dalam 1 bulan setelah saya masuk, saya ditempatkan di kitchen. Ya aneh ini kan, seorang keuangan masuk ditempatkan di kitchen. Iya. Menunggu yang menunggu mentor tadi, yang mentoring, Yang untuk mentraining itu tadi ya. Oke. untuk accounting. Terus ngapain di kitchen? Ini yang menjadi aneh. Di sini jadi agak polemik juga Iya, bagi betul, saya waktu betul, itu. iya. Saya di kitchen dimasukkan di situ di training bagaimana motong sayur gitu ya kan, jauh sekali. Saya diajari bagaimana cara motong sayur, motong cabe, motong kentang ya kan. Jauh banget ya dari Jauh banget ekonomi ya. lagi. Awalnya sih saya Itu jadi berapa shock. lama? Berapa lama? 1 bulan. 1 bulan. Untung Jadi nggak lebih saya ya. shock juga di situ. Loh, saya jauh-jauh kuliah 5 tahun sarjana ekonomi, masa tidak hanya motong-motong Disuruh sayur. motong-motong sayur ya, Pak. Ya akhirnya di training ya, Pak ya. Iya. Oke. Tapi setelah saya 1 minggu saya di kitchen, ya memang itu jadi pengalaman yang triggernya itu. Oh. Rupanya untuk motong sayur aja nggak gampang. Gak gampang, ada trik Ada tersendiri. trik tersendiri. Jadi ya kuku ini harus nempel di itu. Oh, ada triknya di di sayurnya di sayur atau di cabe, Oh, di cabe ke atau kentang ya. di kentang. Ah. Jadi harus cepat motongnya nih. Jadi itu dilatih. Dilatih ya. Jadi saya bagi orang accounting ya ada juga memang satu pengetahuan yang baru untuk mengerti bagaimana sisi departemen lain. Bagaimana susahnya motong cabai aja Iya. departemen. Terus Ya, kalau susahnya. kitchen kan minimal bikin tamu nggak harus nunggu lama. Iya. Kecepatannya juga. Nah, iya. itu tadi, Pak. Bagaimana memotong cabai tidak Iya. kena tangan ya. tapi cepat untuk Pernah nggak punya pengalaman kena waktu awal-awal? nggak sampai kena. Nggak sampai kena. Karena tekniknya sudah Teknik. diajari. Gitu. Iya, oke. Gitu. Nah, akhirnya dari accounting Bapak ke hijrah kemana nih? Bagian apa lagi nih? Nah, kemudian saya accounting itu saya di hotel itu 5 tahun. 5 Saya tahun lama 5 ya? tahun. Untuk naik level itu susah. Susah di sana karena memang peluangnya tidak ada. Jadi saya hampir putus asa waktu itu karena karirnya udah mentok juga di situ Iya. ya. Akhirnya pingin untuk beralih ke bukan di hotel lagi di situ karena sudah tingkat kejenuhannya 5 tahun. Kok nggak naik-naik karirnya. Akhirnya suatu ketika ada nawari di Jakarta. Jadi dari Sumatera akhirnya Hijrah ke Jakarta. hijrah ke Jakarta. Itu hotel baru bintang 4 490 kamar. Masih suka di hotel? Iya, di hotel lah. Di situ triggernya itu kan. Iya, betul. Di situ diterima. Di Posisi? sana posisi masih sama dengan yang ada yang di Sumatera. Oke. Tidak naik, tetapi sudah hijrah ke Jakarta. Hotel bintang Hotel bintang 4. bintang 4. Naik dong, Pak, dari naik. 3 ke 4. 3 ke 4. Ya, siap terus. Itu. Yang jadi problem lagi yang kita alami di situ saya 1 bulan kerja. Nah, itu keluarga saya sudah bawa. Saya sudah nikah waktu itu Udah nikah, ya. di Sumatera. Saya bawa Diboyong ke keluarga. Jakarta. Masih 2 anak kecil-kecil waktu itu. Tidak ada keluarga di sana. Akhirnya 1 bulan saya langsung diputus oleh hotel tersebut, perusahaan tersebut. Diputus di PHK kan langsung 1 bulan. Alasannya? Alasannya adalah
karena saya tidak lolos ke kesehatan. Oh, Waktu kesehatan. itu saya di scan di toraks, ada flek di toraks, Paru ya? di paru. Oh, Itu langsung ya. diberhentikan. Itu kita shock pada Shock waktu itu. lah ya, memang. Pak ya. Keluarga juga jadi Udah bawa keluarga, udah bawa boyong keluarga, ya, harus ya, gimana itu. gitu ya, Pak ya. Saya mau cari apa lagi di sana. Kita masih baru juga di Jakarta. Iya, belum kenal Itu, daerahnya belum kenal gitu daerah. ya. Mm-mm. Itu memang itulah liku-liku kehidupan. Terus gimana survive-nya? Tetap dengan, kan udah boyong keluarga nih, Iya. terus di PHK pula. Aduh, jadi pasti bingung banget ya, bingung tingkat dewa lah kalau aku Iya, bilang ya, Pak ya. bingung tingkat dewa Iya. itu. Nah, gimana tuh tetap bertahan di Jakarta pula saat itu? Nah, gimana, Pak? Bertahannya kita waktu itu saya sampaikan kepada istri, ya si istri shock juga ya. memang. Iya, pastilah, Tapi Pak akhirnya ya kita harus terima juga, mau pulang ke Sumatera juga. Agak malu-malu Agak dikit malu-malu gitu juga, ya, kan. iya. Kan sudah apa, sama keluarga udah permisi, udah Iya. perpisahan di Sumatera. Ya ke Jakarta lagi, kita mau balik lagi, akhirnya malu juga untuk balik. Artinya kalau balik berarti gagal, gitu kan? Oke. Akhirnya kita bertahan di sana. Saya coba melamar ke hotel-hotel lain sambil kita periksa untuk scannya ya. Setelah 3 bulan kemudian perusahaan ini cari kita, perusahaan saya yang memutus ini. Oh ya, hotel itu? Ya, hotel itu. Wow. Gimana kondisinya? Katanya. Oh gitu ya. Saya bilang saya sudah gimana toraksnya gimana? Sudah Ya, sehat, udah bersih ya, udah clean ya, udah oke. clean gitu, udah clean. Ini berdasarkan dokter sudah clean, saya tunjukkan. Akhirnya saya diterima balik. Oh, di hire lagi. Di hire lagi. Bapak pakai ini enggak? Negosiasi ulang enggak? Tadi lu kemarin Wah, pakai dua ini gitu kan? menariknya gini. Menariknya di situ. Jadi kedudukan saya yang lama yang kunting? yaitu sudah ada yang ngisi. Oh. Jadi cuma ada satu tempat lagi, tetapi di atasnya. Apa kamu bisa itu katanya? Saya belum pernah menduduki di atas menjadi akuntan gitu ya. Saya belum punya pengalaman untuk Belum pernah, menduduki. benar. Tetapi saya katakan saya bisa gitu. Yakin dulu, Gitu, Pak ya? yakin aja dulu, saya bisa gitu. Akhirnya saya diterima di situ. Ternyata yang 5 tahun di Sumatera yang saya menunggu untuk naik jabatan itu hanya melewati 3 bulan yang gelap itu, sisi Iya, gelap sisi itu. gelap itu. Ternyata itu adalah trigger yang Tuhan berikan bagi saya supaya naik yang jabatan yang Level lebih tadi, tinggi, jabatan yang 5 lebih tahun yang tinggi, iya, betul. saya pingin itu. Percaya kan rencana Tuhan pasti Rencana ada. Tuhan luar biasa Betul, itu. iya. Gitu. Jadi kita nggak duga 5 tahun udah mentok, tiba-tiba 3 Tiba-tiba, bulan udah naik posisi. 3 bulan hanya 3 memang bulan? awalnya diputus untuk Putus, kontraknya ya. kan, sempat gelap itu. Ternyata maksud Tuhan itu adalah Iya. supaya menaikkan posisi. Betul. Rupanya. Oh, di sini rupanya. Baru saya tahu setelah saya lewati 3 bulan yang gelap itu. Baru langsung dinaikkan posisi, naik level, Iya. menjadi akuntan pada Cara waktu Tuhan itu. emang Cara Tuhan. berbagai cara, Pak ya, yang Di situ langsung karirnya langsung melejit. wah, tung Itu dia, di situ. Nah, masuk di Zuri ini kapan? Dari Jakarta atau masih ada hotel lainnya? Saya ada hotel lagi yang ini awalnya sih saya di Jakarta awalnya sudah masuk posisi jadi wakil GM EAM Executive Assistant Manager Di Jakarta juga di hotel. Jakarta. Bintang 5, bintang 4? Bintang 3, bintang 4. Bintang 4 ya, oke. Akhirnya kita ditawari jadi GM di Riau. Oh. Dari Riau masuk ke Medan, baru Medan ke Palembang. Awalnya di Horizon. Oh, awalnya di 4 tahun di Horizon, kita buka hotel di situ, sudah bagus hotelnya, baru ditawari di juri hotel manajemen. Langsung GM ya, Pak ya? GM. Iya, masih merinding loh aku. Iya. Yang cara Tuhan tadi bener loh Iya. ya, Pak ya, bener-bener hebat banget Luar ya. biasa Tuhan. Luar biasa banget. Jadi bagi setiap orang jangan pernah putus asa apabila ada sisi gelap yang kita Iya. lewati. Tetap semangat ya, Pak ya. Ada di balik itu yang Ada- Tuhan ada rencana. sembunyikan, akan Tuhan berikan yang terbaik. Oke.
Baik. Selama maksudnya di The Zuri ini sudah berapa tahun, Pak Darwin? Di Jure ini kita 4 tahun sekarang. 4 tahun ya. Iya. Jadi dari awal udah masuk GM. Nah, ini gebrakan apa nih? Nah, kita pengen cerita sedikit gebrakan apa yang sudah Pak Darwin lakukan untuk The Zuri Hotel Palembang. Awalnya sih di sini kita hotel ini baru buka juga Nah, nih. makanya kalau baru buka tugasnya Baru lebih berat buka. ya, Pak ya. Ya, Oke. berat untuk membuka baru hotel membuka baru itu kan berat. Kenapa? Betul. Belum dikenal oleh masyarakat. Itu kan belum lagi karyawan yang baru kita hire. Bagaimana menyatukan ini dari semua macam-macam latar belakang hotel gitu ya. Ada juga yang non hotel. Iya. Untuk menyatukan itu supaya menjadi satu tim itu yang memang pekerjaan yang sangat berat Iya, di itu ya. awal-awal Di untuk awal-awal ya, setup iya, hotel Pak. ini. Tapi Bapak setuju nggak Pak kalau misalnya seorang GM itu bagusnya harus melalui tahapan seperti misalnya nih kan banyak nih GM yang di hotel-hotel itu dia melalui dari office boy terus ke step-step lagi. Jadi dia punya pengalaman di sini di sini. Kalau menurut Bapak Darwin gimana tuh? Sangat setuju. Setuju ya. Karena memang untuk mengerjakan hotel ini kan tidak bisa dengan Instan gitu. instan. Iya, betul. Dia harus tahu detail-detailnya. Mm-mm. Kalau dia tidak pernah melewati fase itu, ya dia nggak ngerti Nggak hotel. ngerti ya. Itu Berarti Pak Darwin kalau kita suruh motong-motong bisa dong? bisa. Saya Ahli. bisa. Ahli. Jangan ditantang. Saya bisa. Nyesel saya nantang. Oke, nanti kita balik lagi ngobrolin promo apa akhir tahun di Zuri Hotel Palembang. Storyline Radar Palembang. Balik lagi di Storyline Radar Palembang Official. Nah, kita kembali untuk ngobrolin promo kamar ataupun juga promo akhir tahun ya Pak ya. Benar. Ini sudah high season. Iya. Pasti udah banyak full kamarnya ya Pak ya. Betul. Oke, nah biasa kalau high season ini peningkatan okupansi itu sampai berapa persen Pak? Kalau di high season itu peningkatannya sampai 30%. Oh 30%. Kita average itu kan 70%. 70% ya, lumayan Jadi kalau ya. high season kita full booking itu 100%. Full book ya. Ini ada berapa tipe kamar? Kita ada 4. Ada 4. Iya. Deluxe, Superior dulu, dari superior, Superior dulu. deluxe, baru junior suite, baru president suite. Oke, nah kamarnya ada berapa? Roomnya ada berapa jumlah total semua? 214. 214 ya. Jadi itu kalau high season tuh biasanya full ya. Full. Jadi gimana dong? Mesti booking jauh-jauh hari dong kalau misalnya orang mau. Kalau mau nginap di Juri Hotel Palembang, jauh hari harus booking 1 minggu atau 2 minggu sebelumnya. Kalau high season harus booking dulu. Kalau dia last minute booking nggak dapat lagi Oh, kamar. nggak dapat lagi ya. Ya. Makanya tuh buruan kalau mau pengen booking di The Zuri Hotel Palembang, buruan. Seminggu 2 minggu ya Pak ya, Ya. sebelumnya before-nya ya. Oke, nah kalau akhir tahun nih ada kan kalau PHRI tadi Bapak bilang nggak boleh, Iya. nggak boleh ada kembang api atau party-party. Ya Iya, maklumin ya. Jadi gimana nih yang bolehnya? Gala dinner atau apa? Bisa dijelasin dikit dan Iya. sekaligus promonya. Nah, ini untuk akhir tahun, memang pemerintah kan batasi, ada Iya, pembatasan, tidak boleh melakukan selebrasi di perpisahan all and new-nya, perpisahan malam tahun baru atau mengadakan kembang api. Iya. Tetapi bukan berarti kita vakum acara di malam tahun baru. Kita adakan gala dinner. Gala dinner. Gala dinner antara kita mulai jam 7 sampai jam 10 malam. Jadi kita batasi hanya 3 jam aja. Oke, 3 jam aja gala Iya. dinnernya itu ada paketnya nggak Pak? Ada paket. Kebetulan kita ada paket culinary Asia Culinary. Oh, Asian Culinary Park namanya. Jadi ini menariknya adalah seluruh makanan-makanan Asia, Asia. bisa dinikmati
menikmati pada saat gala dinner itu. Gala dinner tersebut ya, Singapura, mau juga Indonesia semua Indonesia, ya. India, Korea, Korea Japanese, ya, semua ya. di situ Nah, bisa dinikmati. Itu, kalau masyarakat pengen booking itu harganya berapa Pak? Sebetulnya kita sudah siapkan sebenarnya di paket di kamar. Oh, sekaligus kamar ya? Hanya 1.288.000. 1.288.000 sudah bisa nginep? Sudah dapat menginap, sudah dapat breakfast dan juga gala dinner Untuk dua orang. Oke. Itu. Jadi ingat 1.288.000 sudah bisa nginap di deluxe room ya? Di superior room. Superior room, kemudian juga bisa dapat breakfast untuk 2 orang dan gala dinner 2 orang. Ya, oke. Tapi kalau pengen ngambil di gala dinnernya aja, boleh nggak? Oh, boleh. Kita siapkan itu 350.000 satu orang. 350.000. 350.000 kalau cuma pengen buat gala dinner aja di sini ya. Oke. Nah, kalau untuk promo kamarnya sendiri ada nggak Pak sekarang? Kalau untuk sekarang ini kita masuk sekarang ini sangat menarik nih. Kalau bulan Desember ini kita sudah masuk harganya 888.000. Tetapi pada tanggal 22 sampai nanti tanggal 30 bisa menikmati 788. Bisa. Di batas waktu itu aja ya di Pak batas ya. waktu itu, Karena setelah itu nanti mungkin harganya udah harga publish lah ya Pak ya. Publish lagi. Betul. Nah, tunggu apa lagi nih? Udah tempatnya cakep ya, tempatnya cakep, terus juga poolnya tadi benar-benar mempesona ya Pak ya, Pak ya. Jadi nanti kalau misalnya pengen nginep atau melewatkan malam tahun baru, bisa langsung datang ke sini. Jangan lupa sekali lagi harganya 1.288.000. Itu udah net ya Pak ya? Sudah net. Sudah net. Jadi sudah bisa nginep di superior room, dapat breakfast 2 dan bisa gala dinner untuk 2 orang. Oke. Seneng banget nih Pak Darwin, kita bisa mendapatkan inspirasi ya dari seorang Darwin Siahaan yang ternyata cool tapi ternyata lucu juga ya, punya pengalaman yang unik ya selama menjalani karirnya hingga menjadi top level seperti GM ini ya Pak ya. Makasih banyak Pak Darwin. Oke, sukses terus. Sukses. Mudah-mudahan nanti malam tahun barunya rame ya. Oke. Baik, terima kasih. Selamat sore. Storyline Radar Palembang Official.